semuanya, perkenalkan nama aku Clara Dwi Anggreni, teman-teman di sini bisa panggil aku Clara. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal sharing nih mengenai PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa. Sebelumnya belum kenal sama aku merupakan salah satu alumni PKM Timnas 34 yang ada di Medan. Nah, alhamdulillah saya dan teman-teman saya dapat gold medal pada kategori PKMPI. Nah, di sini saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai PKMPI dan bagaimana kiat-kiat biar kita bisa dapat gold medal dan menang pada Pekan Kreativitas Mahasiswa ini. Oke, langsung aja aku bakal share screen nih teman-teman. Nah, dari teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung nih chat ke saya atau follow Instagram saya atau link ID saya ya. Oke. Good. Nah, sekarang saya akan lebih banyak menjelaskan mengenai PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa. PKM ini merupakan salah satu ajang bergengsi nih, di mana kita akan bertemu seluruh mahasiswa baik dari negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia. Makanya PKM ini merupakan salah satu ajang yang sangat disupport oleh beberapa universitas. Misalnya kalau misalnya kita menang PKM, biasanya ada beberapa universitas yang memberikan beberapa privilege bagi teman-teman yang bisa lolos sampai PIMNAS ataupun mendapatkan medal. Nah, di sini karena saya kemarin pada PIMNAS 34 masuk dalam kategori PKMPI atau PKM penerapan IPTEK. Nah, sebenarnya PKMPI ini apa sih? Nah, PKMPI ini sebelumnya pada PIMNAS-PIMNAS sebelumnya itu dikenal dengan PKMT. Apa sih PKMT ini atau PKMP ini? Adalah salah satu jenis PKM yang berfokus pada proses penaikan profit atau kita ingin mensejahterakan dari mitra. Nah, mitra yang kita pilih ini adalah mitra-mitra yang sudah memiliki profit. Jadi, lain halnya dengan PKMM. Nah, kalau misalnya PKMM ini ditujukan kepada mitra yang belum memiliki profit. Nah, sedangkan jika PKMPI atau PKMT ini diperuntukkan kepada mitra yang sudah memiliki profit nih teman-teman. Nah, untuk PKMPI ini dengan mitranya bisa berasal dari beberapa jenis golongan. Misalnya dari tingkat yang paling rendah, misalnya dari tingkat UKM, CV, ataupun tingkat-tingkat lainnya. Ataupun yang sudah besar nih, salah satu company yang sudah besar, misalnya perusahaan ataupun PT, itu bisa nih menjadi mitranya teman-teman untuk melaksanakan PKMPI ini. Nah, di mana secara garis besar untuk PKMP ini kita memberikan bantuan kepada mitra itu dapat berupa jenis teknologi ataupun dapat berupa jasa. Nah, di mana teknologi ataupun jasa ini diperuntukkan untuk mempermudah dari mitra ini untuk menghasilkan suatu bentuk output yang mana akan menaikkan pendapatan ataupun mengefisiensikan proses yang ada pada mitra. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus diingat, untuk PKMP ini harus memiliki mitra yang sudah berprofit. Oke, gimana pada proses pelaksanaan kegiatannya atau pada tahap pelaksanaan kegiatan PKMP ini harus diawali dengan permasalahan yang berasal dari mitra. Jadi permasalahan itu harus benar-benar dari mitra nih teman-teman, bukan permasalahan dari teman-teman. Maksudnya di sini, jadi teman-teman untuk tahap pelaksananya teman-teman tuh harus melakukan proses diskusi dulu nih dengan mitra. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman datang pada salah satu misalnya UKM ataupun CV ataupun perusahaan, teman-teman menanyakan Bapak atau Ibu seperti itu ataupun pihak dari mereka, apakah ada permasalahan dari perusahaan ini atau dari CV ataupun PT ini seperti itu. Nah, misalnya dari mereka mengatakan, oh iya saya memiliki, jadi perusahaan saya ini memiliki permasalahan
Masalahnya misalnya pada proses pengolahan limbahnya mereka belum bisa untuk melakukan proses pengolahan limbah sehingga terjadi pencemaran. Ataupun bisa juga dari, oh saya punya dalam proses pelaksanaannya atau proses pembuatan suatu produk, perusahaan saya ini belum efisien, seperti itu. Ataupun dari proses pembuatannya ini memakan waktu yang sangat lama ataupun daya yang sangat besar. Nah, itu kan permasalahannya dari mereka. Kemudian teman-teman datang untuk memberikan solusi sesuai dengan bidang ilmu teman-teman. Misalnya karena saya dari Teknik Bioproses atau Teknologi Bioproses Universitas Brawijaya, waktu waktu itu saya mengambil pada salah satu CV yang ada di Kota Malang. Mereka ada permasalahan nih. Nah, permasalahan mereka setelah tahu proses diskusi ternyata sesuai dengan bidang ilmu saya. Nah, di sini saya mulai berdiskusi dengan teman-teman pada tim saya. Nah, setelah saya berdiskusi baru saya mencari dosen pembimbing yang sesuai atau yang bisa untuk mensupport ide kita ini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk kriteria pesertanya seperti apa? Ini saya mengambil dari pedoman buku pedoman 2020 ya, teman-teman. Mungkin ya, teman-teman bisa menyesuaikan lagi untuk pedomannya. Yang jelas untuk PKMPI ini dengan jumlah anggota 3 sampai 5. Saran dari saya sih atau tips dari saya, usahakan dimaksimalkan saja untuk anggotanya itu 5 orang, karena dalam proses pelaksanaannya PKMPI ini sangat kompleks, teman-teman. Mulai dari pelaksanaan kegiatan, proses pengimplementasian teknologi ataupun satu jasa pada mitra, kemudian teman-teman harus melakukan proses monitoring, evaluasi, dan teman-teman harus membandingkan sebelum dan sesudah seperti apa. Makanya alangkah lebih baiknya jika dimaksimalkan untuk anggotanya. Nah, jika tidak bisa dimaksimalkan untuk anggotanya, setidaknya dari mereka itu bisa teman-teman andalkan nih untuk melakukan kegiatan ini. Nah, untuk anggotanya, saya lebih sarankan untuk 2 angkatan atau mereka yang sudah pernah mengikuti kegiatan PKM. Kenapa demikian? Karena ketika ada 1 atau 2 orang yang sudah pernah melakukan kegiatan PKM, biasanya dari mereka itu sudah memiliki beberapa experience tentang apa yang harus teman-teman lakukan. Mengingat untuk pelaksanaan PKM ini memiliki waktu yang sangat singkat nih, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa untuk memaksimalkan waktu tersebut dan menghasilkan suatu hasil yang teman-teman pengen dapatkan atau dari tim itu pengenkan, atau apa yang sudah teman-teman janjikan pada proposal, seperti itu. Kemudian ada beberapa kriteria lain nih, teman-teman. Misalnya kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmunya teman-teman. Makanya perlu dilakukan kombinasi anggota ya, teman-teman. Misalnya nih dari saya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, seperti itu. Kemudian teman saya mungkin karena saya mengambil pada bidang teknologi ataupun bidang kesehatan, saya butuh anggota dari teman-teman kedokteran ataupun farmasi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk dananya, kalau misalnya untuk dananya, setahu saya untuk PKM 2022 ini ada beberapa penyesuaian nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat lagi apa sih kriteria untuk dananya ini sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian alur pengajuannya itu seperti apa? Untuk proses pengajuan PKM ini, nah ini untuk merupakan alur secara garis besar teman-teman. Jadi setelah teman-teman melakukan proses diskusi dan sudah mendapatkan dosen pembimbing, sudah melakukan deal nih dengan mitra, teman-teman sudah deal kita akan bekerja sama, seperti itu ya teman-teman. Nah, dari teman-teman anggota-anggota teman-teman ini sudah mulai untuk membuat proposal. Nah, perlu diketahui lagi ya teman-teman, untuk proposal PKM ini harus benar-benar teliti dan detail, sesuai dengan apa yang tertuliskan pada buku pedoman, seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat saja, misalnya kalau daftar pustaka itu spasinya hanya 1, dan ratanya kanan kiri seperti itu, dan tidak ada jarak seperti itu ya teman-teman, kan jadi kelihatannya bertumpuk. Nah, tetapi pada buku pedoman memang seperti itu, jadi teman-teman ikuti saja, jangan membuat modifikasi lain yang tidak sesuai dengan buku pedoman. Kemudian yang saya sering lihat tuh adalah target luaran.
di mana dalam proses pelaksanaan kegiatan PKM, terutama PKM PI ini, ada beberapa penyesuaian-penyesuaian untuk target luaran. Maka dari itu penting bagi teman-teman untuk membaca buku pedoman. Apa sih target luaran yang diinginkan dari PKM pada tahun tersebut, seperti itu. Contohnya, pada tahun sebelum saya, itu PKM 33 ada salah satu bentuk luaran berupa teknologi tepat guna. Nah, sedangkan pada PKN yang sekarang itu tidak diharuskan ya teman-teman. Jadi harus tetapi tidak perlu dituliskan pada target luaran. Nah, malah yang dituliskan itu ada buku pedoman aplikasi. Kalau dulu namanya tuh modul penggunaan alat. Nah, sekarang diubah nih namanya menjadi buku pedoman aplikasi. Kemudian ada artikel ilmiah, laporan akhir, dan laporan kemajuan. Jika cukup itu atau merupakan luaran wajib ya teman-teman, saran dari saya sudah cukup itu saja, karena dalam proses pelaksanaannya nanti teman-teman harus melakukan proses pertanggungjawaban ketika teman-teman nanti sudah mendapatkan dana seperti itu ya, melakukan proses PKP 2 ataupun sudah sampai timnas. Jadi jangan membuat suatu target yang teman-teman prediksi tidak dapat terlaksana seperti itu. Nah, setelah itu, misalnya nih, ternyata setelah menunggu dan sudah melakukan proses submit, teman-teman dinyatakan lolos untuk memperoleh pendanaan dengan kategori PKMPI. Nah, di sini teman-teman akan melakukan proses pengimplementasian pada mitra. Nah, proses pengimplementasian pada mitra ini, teman-teman harus membagi nih waktunya. Misalnya, PKM itu pelaksanaan kegiatannya ada 4 bulan ataupun biasanya 3 bulan ya teman-teman. Kalau misalnya 3 bulan berarti alat itu harus segera jadi pada bulan pertama. Alatnya harus jadi nih pada bulan pertama atau maksimal pada pertengahan pada bulan kedua. Kemudian pada bulan kedua itu teman-teman sudah melakukan proses uji coba. Karena pada PKMPI ini harus teman-teman ingat, untuk teknologi ataupun jasa yang teman-teman berikan kepada mitra adalah salah satu bentuk produk yang sudah siap untuk dipakai pada mitra. Nah, maka dari itu harus melakukan proses uji coba atau melakukan proses teman-teman coba dulu deh teknologi ataupun jasa yang sudah teman-teman buat ini cocok atau tidak, ataupun bekerja atau tidak. Maka dari itu, saya sarankan setidaknya pada bulan kedua seperti itu, semua alat dan beberapa komponen lain itu sudah selesai, teman-teman. Termasuk buku pedoman aplikasi dan beberapa luaran lainnya. Seperti itu. Lain nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengikuti PKM jenis lain ya, ataupun beberapa PKM lain, jadi teman-teman misalnya dikasih waktu 3 bulan, ya berarti alat itu kalau misalnya selesai di bulan ketiga awal tuh nggak apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak perlu mengimplementasikan pada mitra, sedangkan pada PKMPI ini teman-teman harus melakukan proses implementasi kepada mitra. Jadi harus dilihat nih teman-teman perbandingan sebelum dan sesudah dengan pengimplementasian alat atau teknologi dari teman-teman ini. Kalau misalnya nih, teman-teman baru mengimplementasikan suatu teknologi atau alat ataupun jasa pada mitra misalnya H-1 seminggu sebelum proses PKP 2 ataupun MONEF. Nah, maka akan sedikit aneh misalnya teman-teman menyebutkan pada laporan kemajuan seperti itu ya teman-teman. Teman-teman menyebutkan jika keuntungan mitra naik 20% misalnya seperti itu, ataupun 50% ataupun 100% seperti itu. Kan itu akan terlihat aneh ya teman-teman, padahal alat atau teknologi tersebut baru diserahkan 1 minggu sebelum atau misalnya sehari sebelum itu. Makanya lebih baiknya jika diserahkan setidaknya atau maksimal nih 1 bulan sebelum pelaksanaan PKP 2. Kenapa seperti itu? Karena akan terlihat lebih logis. Seperti itu ya. Karena saya juga menyadari untuk pelaksanaan PKMPI ini ada beberapa yang belum bisa diukur. Jadi baru berdasarkan hasil analisis dan prediksi dari teman-teman. Jadi sudah teman-teman hitungkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian baru nih
setelah teman-teman melakukan proses implementasi, teman-teman harus membuat laporan akhir dan yang paling penting ada laporan kemajuan ya teman-teman. Dan buku pedoman tentunya harus sudah jadi karena buku pedoman ini kan diberikan ketika teman-teman mengimplementasikan alat ataupun jasa kepada mitra. Seperti itu ya. Nah, untuk laporan kemajuan ini yang harus teman-teman tekankan adalah berapa banyak dana yang sudah teman-teman keluarkan selama pelaksanaan kegiatan. Misalnya kalau kita tidak menuntut loh teman-teman kalau misalnya pada laporan kemajuan ini teman-teman sudah melaksanakan kegiatan 100%. Saya yakin